Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam beberapa hari ke depan. Nah, namun di sini teman-teman perhatikan cukup banyak saham-saham yang akan kita rangkum dan buat di video kali ini. Jadi setidaknya saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini supaya bisa jadi referensi untuk teman-teman dalam satu minggu ke depannya. Nah, di sini kita akan langsung saja, kita akan pertama kali melihat komposit kita terlebih dahulu, yang dimana teman-teman perhatikan komposit kita dalam beberapa hari minggu kemarin dimulai dari awal Agustus terus build ke atas. Jadi teman-teman perhatikan juga bahwasanya foreign dalam satu minggu ini dimulai tanggal 1 Agustus ya terus mengakumulasi atau terus inflow ke negara kita. Bahkan di Jumat kemarin foreign itu masuk sebesar 1,3 triliun. Di sini kalau kita lihat dari satu minggunya, teman-teman dapat perhatikan di regular marketnya bahwasanya foreign sudah masuk 3,7 triliun. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita menggunakan aplikasi Mirai Aset Sekuritas. Di sini kalau kita tarik dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 7 di bulan 8, teman-teman perhatikan di sini saham sektor banking adalah yang paling besar foreign inflow gitu. Salah satunya di saham Bank BCA dan juga Telkom, dan ketiga ada saham BRI gitu. Jadi teman-teman boleh perhatikan ketika foreign mulai inflow atau mulai akumulasi saham-saham yang paling besar mereka akumulasi, teman-teman bisa perhatikan. Namun di video kali ini saya tidak ingin bahas saham-saham yang diakumulasi foreign karena Telkom, BCA, BRI, bahkan Astra juga, Mandiri juga udah kita pernah forecast dari bottomingnya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya dengan harga yang sekarang, saya lebih baik nggak ingin menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwasanya komposit kita besar kemungkinan dia akan kejar area supply zone-nya, yaitu di level harga 7159 sampai 7268. Ini adalah range yang kemungkinan besar komposit kita akan tuju gitu. Jadi ketika komposit kita memasuki area supply zone-nya di sini, kita akan perhatikan apakah dia mampu breakout area supply-nya atau dia akan koreksi terlebih dahulu, dia ambil napas baru dia akan up gitu. Nah, di sini kita perhatikan bahwasanya indeks kita ada sedikit potensi untuk mengalami kenaikan untuk masuk ke area supply-nya. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu. Namun teman-teman harus perhatikan bahwasanya pergerakannya cukup terbatas. Jadi kita juga harus patut waspada ketika indeks kita mulai bergerak up, teman-teman. Sebenarnya secara overall indeks kita masih bagus dan juga teman-teman perhatikan foreign juga masih mengakumulasi. Namun seperti yang saya sampaikan, pergerakan harga memang secara komposit bagus, namun kalau teman-teman masuk di harga yang salah itu juga kurang baik atau kurang optimal nanti untuk portofolio teman-teman gitu. Oke, jadi overall komposit kita masih bagus, namun kita harus perhatikan karena pergerakannya cukup terbatas gitu. Nah, di sini kita akan langsung saja, teman-teman. Jadi ada beberapa saham yang ingin saya bahas di video kali ini. Di sini teman-teman perhatikan ada 10 saham karena di sini juga dicampur dengan saham-saham yang pernah kita rekomendasikan di grup WhatsApp. Jadi di sini kita akan coba analisa ulang, adjustment ulang, bagaimana perkembangan forecasting saham kedepannya yang pernah kita referensikan di grup WhatsApp gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas saham Arko. Ini sebenarnya saham yang nasabah kita atau teman kita di grup WhatsApp tanyakan ya. Jadi dia kebetulan punya juga barang Arko ini di harga 595, teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan saham ini adalah saham yang baru listing di Bursa Efek kita. Nah, di sini teman-teman perhatikan saham Arko ini secara kenaikan sangat sangat signifikan, sangat signifikan. Dan kalau kita ubah time frame ke H4, dia membentuk base di sini, teman-teman. Dia membentuk sebuah base yang dimana kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, teman-teman bisa lakukan. Yang penting stop lossnya cukup di bawah 580 gitu. Sebenarnya untuk konfirmasinya ya, dia wajib break area 605 ini. Dia wajib break. Sebentar, kita adjustment dulu sebentar ya. Saya adjustment dulu apakah pas di 605 atau di 600 saja. Saya adjustment sebentar. Nah, tetap 605. Jadi kita tunggu dia mampu break 605. Dia break, sebentar saya buat skenario forecastingnya. Ketika dia break, itu bisa menjadi suatu konfirmasi yang sangat bagus. Dia retrace dan teman-teman bisa follow the trendnya gitu. Teman-teman bisa follow the trendnya. Namun kalau seandainya teman-teman ingin coba
spekulasi, teman-teman bisa lakukan di area-area ini. Namun ya teman-teman harus perhatikan untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 580 gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba akumulasi saham ini, takut ketika dia break terlalu tinggi, ya teman-teman bisa coba spekulasi di area base-nya ini gitu. Oke. Overall Arko masih menarik ketika dia masih bermain di atas 580. Selanjutnya kita lihat saham Antam. Sorry. Untuk Antam sendiri di sini teman-teman perhatikan dia telah break area channel trend line-nya, dia telah break area base-nya dengan candle yang sangat impulsif di sini. Nah, di sini dia tidak membuat new low baru ya, dia tidak membuat new low baru, bahkan dia besar tendensinya akan build ke atas, teman-teman. Besar kemungkinan tendensinya akan build ke atas. Di sini kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, kita coba analisa dulu. Saya hitung dulu untuk area stop loss-nya. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, teman-teman bisa coba ya, teman-teman bisa coba lakukan. Yang penting untuk stop loss-nya cukup di bawah 1930, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia dikasih retrace kembali ke area bawah, teman-teman bisa manfaatkan untuk coba entry di saham Antam ini. Secara overall ada sebuah tendensi saham ini akan reverse dari trend bearish ke trend bullish-nya. Karena secara structure juga dia menarik, dan yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa mengukur risk to reward ratio-nya ketika entry di dalam suatu emiten gitu. Oke, jadi untuk Antam masih menarik. Sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk entry di saham Antam atau enggak? Untuk stop loss cukup di bawah 1930. Ketika teman-teman melakukan pembatasan resiko di 1930, nanti ada area buyback di level harga 1735 sampai 1825. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita akan bahas saham Inco. Kemarin sebenarnya Inco kita juga sudah pantau saham ini, namun dia tidak masuk ke area demand kita. Sedikit lagi kemarin di sini dia masuk area demand kita, namun dia langsung build ke atas. Tidak masalah, kita buat di sini. Kita akan perhatikan sebenarnya saham ini dia mulai konsolidasi, teman-teman. Di sini dia sudah mulai terjadi suatu konsolidasi. Nah, di sini kita sebenarnya tunggu konfirmasinya dia break high-nya. Yang cukup menarik di saham Inco ini adalah dia jarang false break, teman-teman. Ketika dia break ke atas, dia sahamnya jarang false break gitu. Dan secara tendensi dia sudah ada potensi, bahkan dia sudah mempunyai suatu konfirmasi dia akan build ke atas atau dia akan reverse ya, dia akan reverse dari trend bearish ke trend bullish-nya, teman-teman. Setidaknya dia akan lanjut kejar ya. Ini area supply dia udah break, dia udah mampu bertahan di area-area ini. Setidaknya kalau kita lihat ini ada area supply selanjutnya yang dia akan kejar, yaitu di level harga 7.200 gitu. Jadi sebenarnya secara overall Inco ini masih menarik. Inco masih menarik. Kita tinggal perhatikan dulu, kita adjustment dulu. Untuk stop loss cukup gede ya, sekitar 10%. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin entry di area ini, teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin entry di area ini, teman-teman bisa lakukan stop lossnya cukup di bawah 6.000 aja. Stop loss cukup di bawah 6.000. Tapi saya ingin ingatkan kepada teman-teman, teman-teman tuh jangan langsung, misalnya nih di perdaan besok dia masuk ke area 6.000 atau 5975, teman-teman langsung cut loss. Ya saya tidak sarankan seperti itu gitu. Tapi kita tunggu sesi perdagangannya close gitu. Dan juga saya tidak sarankan untuk pemula ya, ketika teman-teman ingin coba metode ini, karena kadang atau kebanyakan pemula itu ketika entry di saham seperti ini atau dengan metode yang seperti yang saya sampaikan di video kali ini, mereka tidak mengerti mengukur resikonya. Itu yang sangat berbahaya gitu. Namun kalau teman-teman sudah mengerti mengukur resikonya, teman-teman bisa coba entry di saham Inco ini. Karena secara overall sih saham Inco ini cukup menarik. Dia mampu bertahan di atas harga 6.025 gitu. Itu cukup menarik untuk teman-teman bisa perhatikan, karena ketika harganya memasuki area 6.025 selalu ada standby buyer yang mulai mengkumpuli saham Inco ini gitu. Jadi itu bisa teman-teman perhatikan area psikologinya itu di 6.025, karena ketika dia memasuki area itu harganya mampu bertahan. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Inco ini, teman-teman bisa lakukan, dan stop lossnya cukup kecil di bawah 6.000 aja. Jadi misalnya dia break dan close di level harga 5975, ya teman-teman bisa cut loss. Kita akan tampung di area 5.800 sampai 5.500 gitu. Ini adalah area demand yang cukup bagus ketika dia mampu masuk area ini. Namun dengan kondisi yang sekarang, kita tidak harapkan dia masuk area ini, namun kita berharap dia build ke atas dan
mampu bertahan di atas 6025. Overall Inco menarik, besar kemungkinan dia akan kejar area 7200. Selanjutnya kita akan lihat saham Harum. Nah, untuk Harum sendiri di sini kita sudah forecast ada area demand yang telah kita tandakan, namun sepertinya kecil kemungkinan dia akan kejar area itu, dan kita sudah mendapatkan setidaknya 1 hari informasi, 1 sampai 2 hari informasi dari hari Kamis dan Jumat dari penurunannya ini, teman-teman. Di sini kalau teman-teman ingin spekulasi untuk di saham Harum ini, teman-teman bisa lakukan ya. Teman-teman bisa lakukan untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah 1700. Ketika dia break di bawah 1700 ya teman-teman bisa cut loss gitu. Namun ini bukan area konfirmasi ya, bukan. Ini adalah spekulasi. Yang menjadi pertimbangan adalah stop lossnya kecil, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin entry di market, teman-teman perhatikan stop lossnya kecil, teman-teman bisa lakukan spekulasi. Kenapa? Karena stop lossnya kecil itu menjadi suatu pertimbangan yang cukup worth it untuk teman-teman coba entry di suatu emiten gitu. Nah, kita lihat untuk stop lossnya sendiri di saham Harum ini ada sekitar 4%, teman-teman, di level harga 1690 gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Harum ini, teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan di sini, stop lossnya cukup di bawah 1700. Area TP-nya setidaknya TP1 di 1945, teman-teman. 1945 itu adalah area TP1 kita. Sebentar saya adjust dulu supaya harganya pas. Nah, untuk area demand-nya ini adalah area demand, teman-teman. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada buyer yang mulai masuk di area ini. Nah, itu dia. Jadi untuk Harum masih menarik. Kalau seandainya teman-teman perhatikan di perdagangan besok dia masuk area demand kita, ya teman-teman bisa pertimbangkan spekulasi buy di saham Harum ini. Ketika dia break di bawah 1700 ya teman-teman bisa cut loss, kita akan tampung di area demand berikutnya. Oke, itu untuk Harum. Selanjutnya ada saham BBRI. Untuk BBRI kita sudah pernah rekomendasikan saham ini di level harga 4310 dan area entry kita sudah ke trigger ya. Areanya sudah ke trigger dan kita tinggal tunggu harganya jalan aja, teman-teman. Harganya tinggal tunggu jalan aja. Sebenarnya secara overall saham BRI ini masih sangat menarik, tapi kalau seandainya teman-teman berharap dia dapat di area bawah ini, kecil kemungkinan untuk teman-teman bisa dapatkan gitu. Sekarang yang bisa teman-teman lakukan adalah mencari di mana area yang terbaik untuk teman-teman follow the trendnya gitu. Nah, untuk BRI sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin entry di perdagangan besok pun masih worth it, teman-teman. Karena stop lossnya sendiri cukup di bawah 4250 gitu. Jadi misalnya harganya break dan close di bawah 4250, ya teman-teman bisa cut loss dulu. Kita akan tampung di bawah. Karena ketika harga saham ini break di bawah 4250, tandanya structure marketnya sudah rusak, dan ketika structure marketnya sudah rusak, besar kemungkinan tendensi dia akan coba turun dulu, menjemput orderannya di area-area bawah, teman-teman. Gitu. Jadi untuk BRI sih sebenarnya saya ingin katakan masih sangat menarik gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba mulai akumulasi saham BRI ini, ya teman-teman bisa lakukan gitu. Karena kalau teman-teman perhatikan ketika saya membuat video, ketika saya mencoba memforecasting saham-saham perbankan, probabilitas untuk mendapatkan make money-nya jauh lebih besar, teman-teman. Jadi kalau seandainya pun besok dia mencoba koreksi memasuki area 4300-an, ya teman-teman manfaatkan untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah gitu. Kita target TP1-nya setidaknya dia akan kejar 4860. Area TP terjauh kita sudah forecast setidaknya dia akan kejar di atas 5500 gitu. Namun untuk forecast ke 5500 kita akan forecast ke depannya nanti ketika dia sentuh area 4860 gitu. Oke. Overall ya BRI masih bisa teman-teman pertimbangkan untuk pegang dalam medium term. Selanjutnya saham Unilever. Nah, untuk Unilever sendiri kemarin kita jadikan saham ini study case ya. Kemarin kita sempat jadikan saham ini study case yang dimana di pertemuan hari Rabu kemarin saya ada buat Zoom ya. Saya buat Zoom khusus untuk nasabah Mirai Aset Sekuritas yang dimana di situ saya sharekan di situ mempelajari materi supply and demand, teman-teman. Namun saya yakin dan percayai teman-teman nggak akan langsung dalam satu hari itu langsung mengerti bagaimana cara melihat area supply and demand, karena hal yang paling penting adalah keseringan teman-teman lihat market.
Nanti ketika teman-teman memang udah terlalu sering melihat market, teman-teman tuh udah secara refleks atau secara feel-nya itu udah tahu membuat petanya di mana area demand atau area supply-nya, teman-teman. Memang ada suatu materi yang hanya bisa teman-teman dapatkan melalui pengalaman gitu. Dan saya sedikit sharekan pengalaman saya kepada teman-teman bersama Mirai Aset Sekuritas, dan saya berharap teman-teman bisa aplikasikan di market gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman yang belum bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat bergabung. Nanti saya akan share kembali materi tentang supply and demand, teman-teman. Karena secara saya pribadi ya, pengalaman saya di market, metode supply and demand adalah metode yang powerful yang pernah saya gunakan gitu. Kalau seandainya teman-teman menggunakan chart pattern dan sebagaimananya ya, itu adalah metode pendukung, namun ada suatu chart pattern yang bisa valid, ada yang tidak invalid. Namun di sini saya nggak ingin jelaskan pola-pola seperti apa yang kebanyakan invalidnya, teman-teman. Gitu. Nah, kita akan lanjut di saham Unilever ini. Di sini teman-teman perhatikan kemarin ada yang mengatakan dia membentuk base di saham Unilever ini. Namun saya ingin katakan ketika dia membentuk base terlalu panjang seperti ini bukan base lagi, teman-teman. Namun sudah membentuk suatu tren gitu. Jadi ketika harga membentuk suatu ranking terlalu panjang seperti ini, itu dia bukan membentuk base, namun dia membentuk suatu tren yang dimana ketika dia up ke atas dia membentuk tren sideways gitu karena dia sudah terlalu panjang. Namun di sini kalau teman-teman perhatikan dia break ya, dia break ke bawah. Kita di sini tandakan areanya di 4580, dia break ke bawah. Namun kalau seandainya saya hapus gambarnya nih, saya ulang dulu. Dia break ke bawah nih kan, dia break ke bawah. Nah, di sini dia mulai penetrate. Teman-teman perhatikan ketika dia break ke bawah, ini adalah low terakhir yang dia buat. Ini adalah low terakhir yang dia buat ya. Kita gantikan warnanya. Nah, ini adalah low terakhir yang dia buat. Setelah itu dia penetrate ke atas, teman-teman. Dia penetrate ke atas. Di sini teman-teman bisa jadi tandakan suatu tanda, yaitu area 4480 gitu. Kalau seandainya kemarin teman-teman nggak ingin cut loss, ya teman-teman bisa perhatikan ketika dia penetrate ke atas, seperti ini, setidaknya teman-teman perhatikan area 4480. Itu adalah area yang benar-benar penting yang harus teman-teman lihat gitu. Kenapa? Ketika dia penetrate ke atas seperti ini dan dia mampu break di bawah 4480, saya ingin katakan kepada teman-teman tuh, apapun ceritanya, berapa besar floating loss yang teman-teman sedang floating atau berapa besar presentasi yang sedang teman-teman floating loss, cut loss saham ini. Kenapa? Karena dia ketika sudah penetrate dan break 4480, besar tendensi dia akan masuk ke area demand selanjutnya, teman-teman. Namun di sini yang menariknya, teman-teman, untuk saham Unilever ini, dia penetrate ke atas, ya kan? Dia penetrate ke atas. Saya hapus gambarnya karena area ini saya sudah tidak ingin forecast lagi, karena kita akan forecast masa depannya. Jadi masa lalu kita nggak akan lihat lagi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan, dia penetrate ke bawah seperti ini, dia malah membentuk base di sini, teman-teman. Dia membentuk base di sini, ya kan? Saya hapus dulu ini. Dia membentuk base di sini dan dia sudah break base-nya, teman-teman. Dia malah pecahnya itu ke atas gitu. Dia pecahnya ke atas. Ini sebenarnya saham Unilever menarik gitu. Namun dengan kondisi harga sekarang, ya teman-teman jangan entry. Teman-teman itu jangan entry. Kenapa? Karena kita tunggu dia penetrate ke bawah. Dia tunggu retrace ke bawah, dia penetrate dulu ke bawah, baru teman-teman bisa entry gitu. Dan ini untuk Unilever sebenarnya cukup menarik. Dan besar kemungkinan dia akan kejar area 4950 ini gitu. Kalau kita coba lihat, sebentar ya, kita lihat momentumnya. Nah, dia ada kemungkinan besar akan kejar 4810 ini gitu. Dia akan kejar 4810, ini adalah area harmonic resistannya. Namun kita tunggu dulu dia masuk penetrate ke area 4600 sampai 4600 ini. 4610 sampai 4600. Nah, ini adalah area gap up yang dia tinggal. Ini adalah area entry yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, ini adalah area entry yang bisa teman-teman manfaatkan untuk entry di saham Unilever. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Unilever ini, teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist. Teman-teman perhatikan area entry-nya itu kita kasih toleransi ya. Sebentar saya lihat dulu untuk stop loss-nya. Nah, stop loss-nya hanya sekitar 3%, sangat kecil sih. Kita lihat lagi dari area ini 4650, sangat kecil. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry takut ketinggalan harga, teman-teman bisa mulai masuk di 4650. Stop loss-nya cukup di 4460, hanya sekitar 4% aja. Sangat bagus untuk area stop loss kita.
Untuk TP-nya teman-teman bisa letak di 4950. Jadi untuk risk to reward ratio-nya 1:1,5, dan itu sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kalau seandainya dia mampu break area supply-nya ini, teman-teman. Kalau seandainya dia mampu break area supply-nya ini 5020 sampai 4950 ini, dia akan kejar area-area berikutnya gitu. Jadi untuk Unilever ini masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Namun ya kalau seandainya teman-teman ingin trading cepat, teman-teman nggak bisa harapkan entry di saham Unilever ini, karena Unilever ini adalah saham defensif ya. Sangat kecil kemungkinan volatilitasnya sangat kencang gitu. Bisa sekali-sekali teman-teman perhatikan di sini dia sangat kencang volatilitasnya, namun dia lebih cenderung lebih stabil pergerakannya gitu. Oke, jadi itu untuk Unilever. Selanjutnya kita lihat saham Astra. Untuk saham Astra kemarin kita di grup WhatsApp sudah rekomendasikan saham ini di area retrace-nya di 6.500 sampai 6475. Sekarang dia sudah floating profit, jadi besar kemungkinan dia akan kejar area 7375. Teman-teman, itu adalah area yang dalam medium term dia akan kejar gitu. Untuk area terdekat setidaknya dia akan kejar area 6.900 ini. Dia akan kejar area 68 sampai 69. Itu adalah area yang kemungkinan dia kejar. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Astra ini, kita lihat dulu. Sebenarnya stop loss-nya jadi meningkat jadi 5%-an, 5,3%. Kalau seandainya teman-teman bisa terima area stop loss besar 5,3%, sebenarnya Astra ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya di perdagangan besok dia dikasih retrace lagi, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham Astra ini, karena secara structure market overall saham ini masih menarik, teman-teman. Jadi kalau seandainya besok dia dikasih retrace, itu teman-teman bisa manfaatkan dapat di harga yang jauh lebih murah, dan teman-teman bisa follow the trendnya gitu. Oke, itu untuk forecast saham Astra atau ASI. Selanjutnya ada Pegas, teman-teman. Pegas tadi saya sudah forecast ya saham ini, saya udah analisa saham ini. Di sini sebenarnya saham Pegas cukup menarik. Saya hapus gambarnya dulu supaya teman-teman mengerti apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Di sini teman-teman perhatikan dia sudah mulai break ya, dia mulai break area minor trend bearish-nya ini. Di sini teman-teman perhatikan dia break, dia sudah mulai build ke atas, namun di sini dia tidak mampu membuat higher high ya. Di sini dia malah turun ke bawah, dan sebenarnya ini masih menarik, teman-teman. Dia masih menarik. Kenapa? Karena dia memasuki area demand-nya nih. Demand-nya cukup lebar memang. Di sini dia masuk area demand-nya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Pegas ini, teman-teman masih bisa lakukan untuk entry di saham Pegas ini. Untuk stop loss sendiri cukup di bawah 1570, teman-teman. Itu adalah area stop loss kita. Kalau untuk area buyback-nya kemungkinan besar ketika dia break 1570, dia akan kejar area ini, area berikutnya. Jadi ada dua area demand yang bisa teman-teman perhatikan nih. Satu di area 1530 sampai 1500, dan kalau seandainya dia break 1570, dia akan kejar area ini. Saya perhatikan kalau seandainya dia benar-benar break ya di 1570 masuk area 1530 sampai 1500, saya berani katakan win rate-nya itu 70% dia akan bereaksi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan sampai gas ini. Ini area menarik. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di area sini, teman-teman bisa lakukan. Kalau seandainya teman-teman berharap di area ini, ya setidaknya teman-teman bisa pantau gitu. Oke, jadi untuk Pegas forecast-nya seperti itu. Selanjutnya ada saham Indi. Nah, Indi juga kita sudah pernah rekomendasikan ya di hari Jumat kemarin di level harga range 2740 sampai 2730 kemarin. Kenapa? Saya rekomendasikan karena dia di sini membentuk base, dia mampu break ke atas yang dimana itu in price dengan laporan keuangannya yang naik sangat signifikan, dan benar aja juga laporan keuangannya keluar, dan juga keluar berita atau news bahwasannya Indi ini akan membagikan dividen kalau nggak salah kumditnya tanggal 18, kalau saya nggak salah. Nanti teman-teman bisa lihat kebenarannya, dan distribusinya di tanggal 30 Agustus. Saya lihat dari harga 2770 kemarin saya hitung Rp140 ya kalau nggak salah, dibagi harga induk baru dikali 100, maka dividen yield-nya itu sebesar 4,1%. Dan itu cukup menarik, teman-teman bisa pertimbangkan di saham Indi ini gitu. Secara overall price action-nya masih menarik. Selagi dia mampu bermain di atas 2.600, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham Indi ini gitu. Oke, jadi untuk Indi teman-teman kalau seandainya punya barangnya, teman-teman bisa hold gitu.
Nah, selanjutnya kita lihat saham Unilever. Ini adalah saham yang terakhir yang kita bahas di video kali ini. Sorry, UNTR ya teman-teman, sorry, saham UNTR. Nah, untuk United Tractor sendiri sebenarnya dia masih menarik teman-teman. Di sini dia meninggalkan gap ya, dia di sini meninggalkan gap. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman bisa perhatikan area gap up-nya ini di level harga 31450. Kalau seandainya dia masuk area itu, ya teman-teman bisa melakukan entry di saham UNTR ini teman-teman. Nah, ini adalah area demand yang bisa teman-teman manfaatkan nih gitu. Jadi untuk area entry-nya di 31450 gitu. Oke. Jadi untuk United Tractor sendiri masih menarik kalau seandainya teman-teman ingin coba entry. Kalau seandainya dia benar-benar break di bawah 3425 ini, sebentar saya adjust dulu. 30.375 ini, ya berarti structure marketnya dia sudah broke teman-teman, atau rusak gitu. Ketika harga structure market sudah rusak, besar kemungkinan dia akan coba reverse ya dari trend bullishnya ini ke trend bearishnya gitu. Jadi kita tunggu dia memasuki area 31450 baru teman-teman bisa pertimbangkan entry di saham United Tractor ini. Oke. Mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat atau bisa menjadi suatu referensi bagi teman-teman semua. Dan saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.